sumber rejeki atau jalan rejeki yang kedua adalah hati kita. Hati kita yang bersih, hati kita yang damai, hati kita yang bahagia, hati kita yang tentram, hati kita yang harmoni. Karena itu nanti akan berefek ke tubuh kita, berefek ke pikiran kita, berefek kepada pergaulan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan pikiran-pikiran yang baik, diberikan perasaan-perasaan positif, diberikan kesempatan untuk bermanfaat bagi sesama. Kita berjumpa lagi dalam channel Ansar Akil Motivator. Kita akan membahas mengenali beberapa jalan-jalan datangnya rejeki ke dalam diri kita atau ke dalam hidup kita. Saudara sekalian, materi ini penting sekali, di mana kita melihat banyak sekali orang-orang selalu mengeluh kekurangan bersyukur kepada Allah karena selalu melihat dirinya dalam keadaan kekurangan, melihat dirinya selalu dalam penderitaan, sehingga perlu ditumbuhkan satu kesadaran, satu pemahaman kehidupan kita yang penuh dengan rezeki, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keberlimpahan. Selama kita hidup di dunia ini, kita telah diberikan berbagai kenikmatan, telah diberikan berbagai fasilitas oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Allah yang telah melengkapi diri kita, kehidupan kita dengan berbagai fasilitas. Jadi saudara sekalian, video ini pertama ingin memberikan satu kesadaran kepada kita bahwa selama hidup kita dalam kondisi apapun, sesungguhnya kita semua berada dalam suatu kondisi keberlimpahan, kondisi yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan karunia. Oleh karena itu hidup ini harus kita syukuri. Nah, saudara sekalian, setelah kita punya kesadaran bahwa hidup kita ini sesungguhnya penuh dengan barokah, penuh dengan keberlimpahan, penuh dengan kenikmatan, maka coba kita melihat beberapa jalan-jalan datangnya rejeki ke dalam hidup kita, atau bentuk-bentuk rejeki yang sudah kita miliki saat ini. Nah, yang pertama, rejeki terbesar yang ada dalam diri kita adalah kenikmatan iman yang diberikan Allah di dalam hati kita. Kenikmatan iman, kenikmatan ketakwaan, kenikmatan berupa hikmah untuk senantiasa tetap mengenali tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam diri kita, di dalam lingkungan kita, di alam semesta. Tetap senantiasa kita beribadah kepada Allah. Ini adalah kenikmatan terbesar. Ini adalah rezeki terbesar ketika kita semua masih diberikan satu iman, diberikan kenikmatan berupa iman, berupa ketakwaan, ketaatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, untuk menjauhi larangannya, untuk senantiasa taat, senantiasa bertakwa kepada Allah. Ini adalah bentuk rezeki pertama yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Jadi saudara sekalian, kalau di dalam hati kita masih ada iman, masih ada ketakwaan, maka itu adalah satu rezeki terbesar ya yang kita miliki dalam hidup ini. Rezeki ini tidak bisa ditimbang dengan apapun.
Ya, satu kali kita menyebut kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka itu lebih berat timbangannya daripada 7 petala langit dan bumi. Asal kalimat tauhid itu betul-betul kita ucapkan dengan ikhlas, sehingga di dalam hati kita, di dalam jiwa kita hanya ada iman kepada Allah. Nah, ini bentuk rejeki pertama, bentuk jalan rejeki ke dalam hidup kita. Jika kita tetap mempertahankan, memelihara iman di dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran kita. Saudara sekalian, bentuk rejeki yang kedua adalah hati yang damai, hati yang tenang, hati yang selalu bersyukur, hati yang sabar, hati yang selalu mengingat Tuhannya. Jadi hati ini penting sekali kita jaga, supaya selalu merasakan keharmonisan, kedamaian, ketentraman. Kita boleh punya apapun, jika orang itu hatinya selalu susah, hatinya sempit, hatinya selalu mengalami tekanan, maka dia tidak dapat menikmati kehidupannya, tidak dapat menikmati kekayaannya. Meskipun tidur di tempat yang empuk, kasur yang empuk, ada AC-nya, di lantai berapa di rumahnya atau di mana di tempat lain, tapi hatinya selalu gelisah, hatinya menderita, hatinya selalu tertekan, hatinya tidak pernah tenang. Saudara sekalian, karena itu jalan rejeki, bentuk rejeki kedua yang sangat besar dalam kehidupan kita adalah hati yang tenang, hati yang damai. Karena itu damaikanlah hati Anda, damaikanlah jiwa Anda. Dalam semua situasi, baik dalam situasi ketika kita menghadapi satu persoalan, maupun pada saat kita merasa tidak ada persoalan dalam hidup ini, kita menjaga hati kita. Jangan sampai pada saat orang itu mengalami banyak permasalahan, hatinya menjadi frustasi, menjadi tertekan, menjadi stres. Dan ketika orang itu melihat banyak kelebihannya, semua urusannya lancar, mereka lupa diri. Wah, ini tidak boleh. Jadi saudara sekalian, sumber rejeki atau jalan rejeki yang kedua adalah hati kita. Hati kita yang bersih, hati kita yang damai, hati kita yang bahagia, hati kita yang tentram, hati kita yang harmoni. Karena itu nanti akan berefek ke tubuh kita, berefek ke pikiran kita, berefek kepada pergaulan kita. Nah, ini adalah yang kedua, bentuk atau jalan rejeki dalam hidup kita, ketika hati kita selalu dalam kondisi bersih, kondisi bahagia, kondisi damai. Peliharalah kesehatan hati kita, kolbu kita, karena kolbu ini adalah raja yang mengendalikan seluruh organ-organ tubuh kita, baik secara fisikal maupun secara kejiwaan. Nah, saudara sekalian, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bentuk atau jalan rezeki yang kita miliki adalah kesehatan kita, kesehatan tubuh kita. Kesehatan ini adalah satu kekayaan yang sangat mahal harganya. Ketika orang sakit, maka dia akan mengalami satu penderitaan secara fisik dan secara emosional. Ya, orang sakit gigi saja, ya. Seseorang yang sakit gigi, maka kehidupannya menjadi tidak terkontrol lagi. Makan apapun tidak enak,
mendengarkan apapun tidak enak, melihat siapapun tidak enak, tidak nyaman. Mereka tidak akan menikmati kehidupannya. Ini baru sakit gigi, sakit perut juga begitu. Orang yang sakit perut tidak mungkin berpikir lagi hal-hal lain, mau kemana, melakukan apa. Bagaimana dia menyelesaikan sakit perutnya itu dengan cepat. Itu yang lebih dulu, paling penting. Jadi kesehatan ini mahal, ya. Karena itu sebelum orang sakit, ya kita selalu mendengar mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita jaga ini kesehatan fisik, kesehatan tubuh. Ya. Nah, pada saat orang sakit ya harus ada upaya untuk berobat kepada dokter. Berobat sesuai dengan sunnatullah. Sambil kita memohon kepada Allah perlindungan, memohon kepada Allah diberi kesembuhan. Tapi upaya manusia itu harus dilakukan dengan melakukan pengobatan, ya, mengunjungi dokter-dokter atau tenaga-tenaga kesehatan sehingga kita bisa memelihara kesehatan. Nah, setelah diberi kesembuhan, tentu orang akan merasakan bagaimana kenikmatan rezeki orang yang memiliki kesehatan. Ya, kalau baru sembuh dari sakit perut, orang akan merasakan, oh ternyata kalau kita sehat itu nikmat sekali dibanding tadi waktu sakit perut, waktu sakit gigi. Dan banyak orang mungkin diberikan satu penyakit oleh Allah dan tidak diberikan kesembuhan sebagaimana yang dia inginkan, tapi dia bisa berdamai dengan kesehatannya. Itu juga satu rezeki. Ketika kita mampu berdamai dengan kesehatan apapun yang kita alami sekarang. Jadi kesehatan yang kita miliki ini adalah satu rezeki yang besar yang kita miliki. Namun jika kesehatan kita memang tidak sebagaimana yang kita harapkan, mengalami satu penyakit, mengalami satu gangguan, mengalami sakit, maka sakit itu bisa menjadi rezeki jika kita bersabar dan menjadikan itu adalah sarana untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi walaupun orang sehat, walaupun orang sakit, itu semua bisa menjadi rezeki sebenarnya. Tentu saja kalau kita sehat, maka itu adalah satu rezeki anugerah yang besar, ya, yang perlu kita syukuri. Namun jika Anda mengalami suatu penyakit, maka itu bukan penghalang bagi kita untuk bersyukur, untuk bermanfaat bagi orang lain, untuk beribadah kepada Allah. Karena sakit itu adalah pelebur dosa-dosa seseorang. Dan sakit itu juga bisa menjadi satu insight, ya, menjadi satu pengingat, rem, ya. Orang kalau terus menerus bekerja, diberikan kesuksesan terus menerus, biasanya lupa diri. Oleh karena itu dia berikan rem, diberikan sakit, sehingga dia terpaksa harus tinggal di rumah. Ketika dia berada di rumah sakit, di dalam kamar sendirian, maka di situ nanti muncul insight bahwa manusia tidak punya daya upaya kecuali daya itu diberikan oleh Allah. Dan ketika kesehatan itu dicabut, itu semua adalah bagian dari proses kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi saudara sekalian, yang ketiga, sumber rezeki kita adalah kesehatan. Kesehatan secara fisik, organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita bangun pagi hari dengan kondisi yang sehat, alhamdulillah. Dan kita bisa tidur di malam hari dengan kondisi yang nyaman, alhamdulillah. Jadi pelihara kesehatan kita sebagai satu anugerah yang besar. Namun jika ada gangguan kesehatan, itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Selama kita masih diberi kehidupan, maka nikmat, anugerah, rezeki yang diberikan oleh Allah itu jauh lebih besar daripada sakit yang temporer atau sakit yang secara berkepanjangan
diderita oleh seseorang, itu bisa menjadi satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini saudara sekalian, yang ketiga, bentuk atau sumber rezeki pada diri seseorang adalah kesehatan kita, apapun kondisinya, itu kita harus jaga dan kita syukuri. Saudara sekalian, jalan rezeki atau bentuk rezeki yang keempat adalah manfaat kita kepada orang lain. Ketika kita mampu, ketika kita masih memberikan manfaat kepada orang lain, itu adalah sebuah rezeki yang sangat besar. Ketika kita mampu memelihara hubungan baik, mampu bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi masyarakat, bagi siapapun, kita dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, bagi dunia ini, bagi semesta. Jadi orang yang memiliki manfaat dimanapun dia berada, sesungguhnya dia telah diberikan satu rezeki yang besar, sumber rezeki yang besar. Karena dengan memberi manfaat kepada orang lain, berarti kita telah menjadi satu sumber-sumber kebaikan, sumber-sumber maslahat bagi orang lain. Jangan justru sebaliknya, orang-orang yang menjadi sumber keburukan, menjadi sumber permasalahan, menjadi sumber keributan bagi lingkungannya. Tapi bagaimana kita memiliki manfaat yang besar, seperti kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini adalah satu prinsip yang perlu kita pegang, ya, bahwa dimanapun kita berada, kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Wujud manfaat itu macam-macam, ya. Bisa bermanfaat melalui kata-kata dan ucapan kita, membantu orang lain bekerja, ya, membantu berpikir, melaksanakan pekerjaan kita dengan baik, melayani orang lain. Itu semua adalah bentuk-bentuk manfaat kita kepada orang lain. Nah, saudara sekalian, ini ada 4 jalan datangnya rezeki atau bentuk rezeki yang ada dalam diri kita, yang perlu kita jaga, yang perlu kita rawat, yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita memiliki iman dan takwa kepada Allah sebagai rezeki terbesar yang diberikan oleh Allah dalam diri kita. Yang kedua, kita memiliki hati yang tenang, memiliki jiwa yang damai, ya, keharmonisan. Yang ketiga, kita memiliki kesehatan secara fisik, sehat jasmani, ya, ketika kita masih bisa beraktivitas. Namun jika kita mengalami suatu gangguan, sakit atau penyakit, kita tetap mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga sakit atau penyakit itu menjadi penggugur dosa dan menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang keempat, rezeki yang kita miliki adalah kemampuan kita untuk bermanfaat kepada orang lain. Demikian untuk video pertama mengenai berbagai bentuk rezeki atau jalan-jalan datangnya rezeki ke dalam hidup kita. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.